Muslimin rahimanillahu ta'ala wa iyyakum. Sahabat yang mulia Khabbab ibn Arat radhiyallahu ta'ala anhu pernah berkata, taqarrab ila Allah mastata'at wa'lam annaka lan tataqarraba ilaihi bi syai'in huwa ahabbu min kalamihi azza wa jal. Dekatkanlah diri kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekehendak kalian. Namun ketahuilah bahwasannya kalian tidak akan pernah mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang lebih Allah Subhanahu wa ta'ala cintai daripada firman-Nya. Kaum muslimin rahimanillahu ta'ala wa iyyakum. Terdapat sebuah fenomena yang sangat layak dan pantas untuk kita jadikan sebagai bahan renungan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengabadikan keluhan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an. Keluhan terhadap kita umat beliau yang sadar atau tidak sadar terjatuh ke dalam sebuah fenomena di mana kita menjadikan Al-Qur'an sebagai sesuatu yang kita boikot. Allah Ta'ala berfirman, wa qala ar-rasulu ya Rabb inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan berkata Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rabbku, sesungguhnya umatku telah menjadikan Al-Quran sebagai sesuatu yang mereka tinggalkan. Mereka boikot. Mereka berpaling daripada jalan dan petunjuk Al-Quran. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan Al-Quran sebagai penjelas. Telah menjadikan Al-Quran sebagai Al-Furqan. Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin bagi orang-orang yang berjalan di atas jalan Al-Quran bahwasannya mereka akan terjaga. Bahwasannya mereka akan senantiasa berada di atas as-sirat al-mustaqim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Dan ketika datang kepada kalian petunjukku, penjelasan dan peringatan yaitu Al-Quran, maka barang siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran, maka ia tidak akan pernah tersesat dan ia tidak akan pernah sengsara. Sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dalam menafsirkan ayat ini beliau berkata, takaffalallahu liman ittaba'a Al-Quran alla yadhilla fid dunya wa la yashqa fil akhirah. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan bagi orang-orang yang mengikuti petunjuk Al-Quran bahwasanya dia tidak akan pernah tersesat di dunia dan dia tidak akan pernah sengsara. Bagaimana tidak? Allah Subhanahu wa ta'ala menjamin, inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-shalihat anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Dan ia memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, yang beramal kebajikan, bahwasannya bagi mereka pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam orang-orang yang berpaling daripada jalan Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, berpaling dari Al-Quran, maka baginya kehidupan yang sempit. Dan Allah akan membangkitkannya pada hari kiamat kelak dalam keadaan buta. Dia berkata, wahai Rabbku, mengapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta padahal di dunia aku termasuk golongan orang-orang yang bisa melihat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami namun engkau berpaling dan meninggalkannya, maka pada hari ini engkau pun ditinggalkan. Jamaah kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, mari sejenak kita merenungkan bagaimana keakraban hubungan kita dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bagaimana hubungan kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala? Karena ketahuilah, kadar kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita terhadap agama Allah itu bisa terlihat dari intensitas hubungan kita dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang bentuk-bentuk pemboikotan seorang hamba terhadap Al-Quran, beliau berkata bentuk pemboikotan yang paling buruk ketika seseorang menghajar Al-Quran dengan tidak membaca dan tidak mendengarkannya. Ia membaca, namun ia tidak membaca dengan pemahaman, tidak mentadaburi isi dan kandungan, juga termasuk ke dalam pemboikotan terhadap Al-Quran. Ia membaca, ia merenungkan dan memahami isi dan kandungan, namun ia tidak mengamalkan, ia juga termasuk orang-orang yang memboikot Al-Quran. Ia membaca, memahami dan mengamalkan, namun tidak menjadikan Al-Quran sebagai sumber pengambilan hukum bagi dirinya dan orang lain, dia termasuk orang-orang yang memboikot Al-Quran. Bahkan ketika keempat perkara tadi dia tunaikan, namun setiap kali ia mendapatkan kerisauan, ia merasakan gundah gulana di dalam hatinya, ia merasakan kesedihan, ia tidak mencari dan mengembalikan ketenangannya dengan Al-Quran. Ketika ia merasakan rasa sakit, ia tidak berusaha mencari kesembuhan pada Al-Quran, termasuk ke dalam bentuk pemboikotan terhadap Al-Quran. Jika kita bertanya kepada diri kita, apakah kita selamat dari fenomena ini? Jawabannya tidak. Karena kita jujur, jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, kita termasuk orang-orang yang memboikot Al-Quran. Hampir-hampir hubungan kita dengan Al-Quran hanya sebatas tilawah semata. Alhamdulillah, membaca Al-Quran adalah kebaikan. Namun itu tidak cukup untuk menunaikan hak Al-Quran atas kita. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, beliau pernah berkata, Inni la a'jabu mimman qara'al Qur'an la yafhamu ma'nah kaifa yaltazzu bih. Aku sungguh terheran kepada orang-orang yang membaca Al-Quran namun tidak memahami isinya. Bagaimana mungkin ia merasakan kelezatannya Al-Quran? Tanyakan kepada diri kita, apakah kita termasuk ke dalam golongan ini? Jawabannya iya. Hampir-hampir kita tidak merasakan lezat dan manisnya Al-Quran karena kita tidak pernah berusaha untuk memahami isi dan kandungan Al-Quran. Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, beliau juga pernah berkata, Kaifa yariqu qalbuka wa innama himmatuka akhirus surah. Bagaimana mungkin wahai hamba Allah hatimu akan menjadi lembut sementara yang engkau pikirkan ialah kapan bacaanmu akan berakhir. Membaca Al-Quran kebaikan, namun tidak cukup untuk menunaikan hak Al-Quran. Oleh karenanya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, Faqira'atul ayatin bitadabburin wa tafahum khairun wa anfa'u lil qalbi min qira'ati khatmatin bighairi tafahumin wa tadabbur wa ad'a ila husulil iman wa dhauqi halawatil Quran. Membaca satu ayat, jamaah sekalian, dengan mentadaburi dan memahami isinya lebih baik daripada mengkhatamkan Al-Quran tanpa berusaha untuk mentadaburi dan memahami isi dan kandungan Al-Quran. Lebih bermanfaat bagi hati kita, lebih bisa mengantarkan kita kepada keimanan, dan lebih bisa menjadikan kita merasakan kelezatan Al-Quran. Sadarkah kita jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, bahwasannya di antara tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran bukan sekedar untuk kita baca. Allah Ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad penuh dengan kebaikan dan keberkahan untuk ditadaburi ayat-ayatnya.
waliyatadzakkara ulul albab, dan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka pikiran bisa mengambil pelajaran daripada Al-Qur'an. Sekedar membaca Al-Qur'an bukanlah merupakan pencapaian yang kemudian menjadikan kita puas. Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, "Dhammallahu ta'ala al-muharrifina li kitabih wal ummiyina alladhina la ya'lamuna minhu illa al-amani wa hiya al-qira'ah." Allah mencela. Siapa orang-orang yang dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Akankah kita termasuk ke dalam golongan mereka? Allah mencela orang-orang yang merubah lafaz dan kandungan firman Allah. Dan Allah juga mencela orang-orang ummi yang tidak mengenal Al-Quran melainkan sebatas huruf-hurufnya saja. Yang tidak mengenal Al-Quran melainkan bacaannya saja. Allah mencela mereka. Allah Ta'ala berfirman, "Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amani." Dan di antara mereka ada orang-orang ummi yang tidak mengenal kitab melainkan bacaannya saja. Renungkan jamaah sekalian. Karena benar-benar kita akan berkata kepada diri kita bahwasanya kita termasuk orang-orang yang Allah cela. Karena kita termasuk orang-orang yang memboikot Al-Quran. Alhamdulillah, jika Allah memberikan kepada kita taufik untuk membaca. Dan kita harus berusaha lebih gigih lagi. Kita harus berusaha lebih kuat lagi. Kita maksimalkan interaksi kita dengan Al-Quran. Kita berusaha untuk mentadaburi dan memaknai isi dan kandungan Al-Quran. Jamaah kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita. Allah Ta'ala berfirman, "Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum bi dzikrillahi wa ma nazala minal haqq." Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati-hati mereka menjadi khusyuk dengan berzikir kepada Allah dan dengan apa yang Allah turunkan kepada mereka dari kebenaran, yaitu Al-Quran. Belumkah tiba saatnya hati-hati kita menjadi lembut? Belum tibakah saatnya hati-hati kita benar-benar memaknai apa yang kita baca dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala? Sampai kapan jamaah sekalian? Sampai kapan kita akan membiarkan keadaan kita seperti ini saja? Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Dan agar mereka jangan menjadi seperti orang-orang yang diturunkan kepada mereka Alkitab sebelum mereka. Bagaimana keadaan mereka? Fatala alaihimul amad. Berlalu waktu yang jauh namun tidak ada interaksi mereka dengan firman yang Allah turunkan kepada mereka. Faqasat qulubuhum. Hati-hati mereka menjadi keras. Hati-hati mereka menjadi mati. Tidak tersentuh dengan kebaikan. Hasilnya wa katsirum minhum fasiqun, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Sampai kapan kita akan membiarkan? Sampai kapan kita terus akan memberikan alasan dan uzur atas kelalaian kita? Kita tidak sedang baik-baik saja jamaah sekalian. Simak bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala mengancam. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran atau hati-hati mereka berada dalam keadaan terkunci? Tanyakan kepada diri kita, kapan terakhir kali kita membaca ayat atau surat kemudian hati kita tersentuh dengan apa yang kita baca? Ataukah hati-hati kita berada dalam keadaan terkunci? Kapan terakhir kali kita membaca ayat yang berisi rahmat dan kasih sayang Allah kemudian kita termotivasi untuk menjadi golongan yang Allah rahmati, Allah kasihi? Atau hati-hati kita berada dalam keadaan terkunci? Kapan hati-hati kita bergetar dan merasa takut ketika membaca ayat tentang siksa dan hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau hati-hati kita berada dalam keadaan terkunci? Mata kita mengering, hati kita mengeras.
Ini hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita atas dosa-dosa kita jamaah sekalian. Bagaimana tidak? Allah menggambarkan keadaan orang-orang beriman yang sejati keimanan mereka. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sejati, mereka adalah orang-orang yang jika diingatkan dengan Allah, disebutkan Allah di tengah-tengah hati mereka, di tengah-tengah mereka, bergetar dan takut mereka akan kedudukan Allah. Dan jika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka. Dan hanya kepada Rabb mereka, mereka bersandar dan berpasrah diri. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Al-Quran tidak sekedar diturunkan untuk kita baca. Apalagi sekedar kita jadikan sebagai pajangan atau hiasan. Al-Quran Allah turunkan untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup. Untuk kita jadikan sebagai pegangan. Untuk menghabiskan sisa usia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dalam kebaikan. Maka jadikanlah Al-Quran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkannya atas kita. Jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman. Jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk. Jadikanlah Al-Quran sebagai pegangan. Pelajari dan terus pelajari. Dan apa yang telah kita pelajari maka amalkanlah. Jadikanlah Al-Quran sebagai sumber pengambilan hukum bagi kita. Kemudian jadikanlah Al-Quran sebagai sumber ketenangan hati. Yang apapun masalah, apapun musibah yang Allah Subhanahu wa taala uji kita dengannya, maka kita akan kembali untuk mendapatkan ketenangan dan kesembuhan dengan membaca firman-firman Allah, memahami isi dan kandungannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Kemudian ingatlah bahwasannya setelah kita diperintahkan untuk mentadabburi Al-Quran, kita pun diperintahkan untuk mengamalkannya. Nabi SAW bersabda, Al-Quranu syafi'un musyaffa'un wa mahilun musaddaq. Man ja'alahu imaman lahu qadahu ilal jannah. Wa man ja'alahu khalfahu qadahu ilal nar. Al-Quran adalah pemberi syafaat yang syafaatnya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah pembela yang pembelaannya akan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran di hadapannya, ia beriktimam terhadap Al-Quran, ia berhukum dengan hukum Al-Quran, maka Al-Quran akan mengiringnya untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Namun barang siapa yang menjadikan Al-Quran di belakangnya, ia menyelisihi petunjuk Al-Quran, ia berpaling dari jalan Al-Quran, maka Al-Quran akan mendorongnya sampai ia tersungkur ke dalam neraka Allah. Na'udzubillahi ta'ala minan nar. Maka mari bersama-sama kita memperbaiki hubungan kita dengan Al-Quran. Kita berusaha untuk merubah keadaan kita. Jika selama ini kita termasuk orang-orang yang memboikot Al-Quran, maka mari akhiri pemboikotan tersebut. Selalu luangkan waktu untuk membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Selalu sisihkan waktu untuk mempelajari makna dan kandungan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah Al-Quran sebagai pengamalan. Jadikanlah Al-Quran merupakan cerminan daripada ucapan, perbuatan dan keyakinan kita. Jika kita berhukum, berhukumlah dengan Al-Quran. Dan ingat bahwasannya orang-orang yang beriman
mereka hanya akan mendapatkan ketenangan hati dengan berzikir kepada Allah. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman akan senantiasa tenang hati mereka dengan berzikir kepada Allah. Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau pernah berkata, wala syak anna min afdalil azkari qiraatul Qur'an wal matlubu minha bitadabbur. Tidak diragukan bahwasannya di antara sebaik-baik zikir ialah membaca Al-Quran. Namun yang dituntut bagi kita ialah membacanya dengan mentadabburi maknanya. Jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Jika kita menginginkan kebaikan bagi hidup kita, maka carilah kebaikan tersebut dengan berjalan di atas jalan Al-Quran, di atas jalan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum syai'ain ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnati. Aku meninggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh kepada kedua perkara tersebut, kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma sallu wa sallimu ala man amarakum rabbukum bis salati was salami alaihi. Faqala jalla fi ula, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ij'alil Qur'anal 'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina ya akramal akramin. Allahumma ij'alil Qur'ana hujjatan lana la 'alaina. Allahumma ij'alil Qur'ana syafi'an lana yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma aslih lana wulata umurina wa khudh binasiyatihim ila al-amali bikitabik wa sunnati nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdihim wahdi bihim wa saddidhum wa waffiqhum. Allahumma arzuqhum bitanatan salihatan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis